Kyoto mandang tan kena tidur. Lestari budayaku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waluyo, dan sering orang menyebut kenapa kok nama kok bisa jadi Waludeng. Itu karena sering juga kita melakukan performa yang sedikit ya beda dengan yang lain, maka dapat julukan sebagai seorang Waludeng. Waludeng sendiri artinya plesetan dari kata Waluyo Degling. Saya di seni rupa, dilukis, di seni lukis, background, kebanyakan di kegiatan seni rupa. Saya kebanyakan lebih ke arah surrealis. Untuk kebanyakan karya atau kebanyakan hasil coretan yang dikemas di dalam aliran surrealis yang saya usung, itu kebanyakan saya mengacu kepada figur-figur atau potret ataupun apa yang disitu adalah menceritakan tentang figur, yang pasti adalah figur-figur. Proyeknya adalah tentang potret figur. Untuk surrealis saya lebih menceritakan tentang keluh kesah saja. Jadi di situ mungkin kita belajar dengan unsur perpaduan antara figur sendiri dan menceritakan latar belakang tentang sosial figurnya itu. Saya biasanya mencari sebagai referensi ataupun sebagai pengayaan untuk mengarah kepada karya, itu saya biasanya sering melakukan ya mungkin sebuah perjalanan. Di situ saya menemukan keluh kesah apa yang di sana, ada gambaran-gambaran yang memancing saya untuk membuat atau memvisualkan objek tersebut ke arah sebuah karya yang saya bikin. Jadi mungkin di situ ada objek-objek yang menceritakan tentang keluh kesah apa, beban apa, ataupun apa menceritakan sesuatu hal yang pernah dirasakan kebanyakan orang itu tentang keluh kesah. Itu saya visualkan melalui lukisan. Oke, sebenarnya terbentuknya wayang gerobak itu adalah ide gagasan yang sifatnya spontanitas ataupun bisa dinamakan dengan ide yang memang tidak ada rancangan dari awal. Justru ide itu muncul ketika ada sesuatu kepanikan. Nah, kepanikan itu terjadi ketika bertepatan dengan di sebuah sanggar yang disebut Sanggar Kayu Angin itu mengadakan closing pamerannya almarhum Intan GS Bono. Ya di situ teman-teman semuanya mencari yang tepat untuk atau sebagai penutup acara itu apa. Kemudian saya berpikir, saya pernah melakukan hal-hal yang mungkin teman-teman semuanya belum pernah melihat atau belum pernah mendengar, bahwa saya itu bisa sedikit ya bermain-main dengan dunia pertunjukan yang sifatnya adalah seperti fragmen. Nah, fragmen itu saya kemas sebagai wayang. Wayang itu kita ambil wayang formal atau wayang
wayang kulit, tapi kita kemas dengan tempatnya kita kemas dengan cara yang berbeda, yaitu kita tempatkan pada sebuah uh, sebuah tempat yang di situ digunakan keseharian waktu zaman dahulu itu sebagai alat transportasi, yaitu gerobak sapi itu lekat dekat dengan orang-orang desa ataupun petani. Nah, di situ kita gunakan, kita padukan, kita melakukan pertunjukan di atas gerobak wayang tersebut. Menghubungkan ataupun ya menyetarakan antara tema-tema dunia seni rupa saya dengan yang disebut mungkin alirannya surrealis tersebut. Wayang gerobak juga merupakan hal yang mungkin sifatnya bisa dikatakan surrealis, karena bertemunya sebuah pertunjukan yang notabene itu biasanya dipertunjukkan di atas panggung, di ya formal lah, panggung formal, tapi kita justru memadukan bagaimana kalau kita satukan dengan alat transportasi zaman dulu yang disebut gerobak tersebut. Nah, itu juga bisa dikatakan atau saya katakan secara pribadi itu adalah sebuah seperti pertunjukan yang sifatnya kalau teater itu pun juga surrealis, Mas, seperti itu. Mungkin untuk pemirsa ya, itu sedikit memahami konsep wayang gerobak dengan surrealisnya dari Pak Nuruddin. Itu mungkin tema-tema atau teori atau cerita-cerita apa tuh yang muncul di dalam wayang gerobak ini? Oke. Sebenarnya untuk cerita wayang gerobak itu karena pertama kita ambil dari pertokoan dulu. Pertokoan yang kita tampilkan di wayang itu masih sifatnya adalah belum menemukan secara kalau kita bisa disebut kita belum menemukan pertokoan sebenarnya yang tepat itu adalah wayang yang bentuknya seperti apa, karena di situ kita masih menggunakan wayang-wayang umum, pada umumnya dulu wayang kulit yang sifatnya atau kita angkat sebagai wayang rakyat. Di situ tercantum nama-nama tokoh wayang yang umum dan banyak dikenal di masyarakat, yaitu Punokawan. Punokawan sendiri kan berangkat dari rakyat. Nah, Punokawan itu disebut Punokawan apa? Di situ adalah nek coro bahasane dalam dunia pewayangan adalah batur, pemomong. Nah, kita angkat pemomong itu menjadi sebuah pertunjukan yang disebut di situ akar rumput lah. Akar rumput itu menyuarakan, dipanggungkan di atas gerobak seperti itu, Mas. Berdirinya wayang gerobak itu pada tanggal 9 Oktober 2022. Jadi baru kemarin. Intinya ini adalah hal yang baru yang kita usung untuk mewarnai, karena sebelumnya memang sudah ada gagasan-gagasan mengenai memadukan bagaimana toh yang disebut dengan pertunjukan. Di situ ada seni rupa, di situ ada seni yang lain itu mengikuti. Nah, kita menemukan ide-ide tersebut, kita satukan dalam bentuk atau satu wadah yang disebut dengan Kanagiwa. Kanagiwa sendiri adalah sebagai satu kesatuan yang disitu merangkum kata di situ adalah ada puisi, gerak itu bisa tari, terus warna. Kanagiwa kata, kata, nada, di situ ada musiknya juga, kata, nada, gerak dan warna. Jadi tidak bisa dipisahkan. Dunia pertunjukan itu mesti ada semacam kata, gerak dan warna, kata, nada, gerak dan warna, seperti itu, Mas. Jadi mungkin kalau bisa kita satukan itu akan lebih melahirkan hal-hal yang sifatnya perpaduan ataupun hal-hal yang benar-benar
terobosan baru, di situ kita kemas jadi satu. Oh, seni rupanya ada, oh seni musiknya ada, seni panggungnya juga ada, bahkan teaternya juga muncul seperti itu. Bagi masyarakat umum Ya, khususnya lingkungan sekitar, betul. terus umumnya adalah Gunung Kidul dan Gunung Kidul. Dengan hadirnya wayang gerobak di sini, itu kira-kira Mbak Waluding mempunyai sebuah tawaran. Ya, Nilai tawar apa toh sebenarnya dengan adanya wayang gerobak ini? Atau bentuk edukasi apa yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat? oke. Wayang gerobak itu sebenarnya kalau kita teliti ataupun kita pahami lebih detail atau kita lebih masuk ke dalam wilayahnya wayang gerobak sendiri kan, itu sebenarnya sudah edukasi, Mas. Edukasi kepada bukan hanya kepada masyarakat, tapi kepada perilaku sosial keseharian ataupun mungkin edukasi kepada sebuah wilayah juga bisa. Jadi lebih luas, mencakup apapun bisa kita masukkan ke dalam dunia yang terbaru dari kami. Itu adalah dunia yang kita geluti sekarang ini. Kita mengambil tema bahwa wayang gerobak itu bukan hanya sekedar pertunjukan, tapi adalah wayang edukasi, wayang pembangunan untuk berkesenian, ataupun bisa dikatakan dengan yang disebut pembelajaran. Mengolah sesuatu, ya, mengolah sesuatu dari bentuk apapun yang kita visualkan melalui media apapun, dan saat ini sudah jelas sudah kita coba untuk eksperimen lah, intinya adalah sebuah eksperimen bahwa wayang gerobak itu pertama kita bagaimana caranya diterima masyarakat terlebih dahulu. Yang kedua, wayang gerobak itu banyak muatan-muatan sekali, banyak berharap jadi sebuah muatan-muatan sosial, bukan hanya sekedar sebuah tontonan. Tapi kalau bisa itu kita kaitkan dengan wayang itu sebagai tuntunan, bukan hanya tontonan. Nah, seperti itu. Wayang ibaratnya adalah bayangan ya, Mas. Wayang nek cara Jawa ini adalah bayang-bayangi, gambar miringi perjalanan manusia. Nah, di situ kenapa disebut wayang? Wayang itu kan bayang-bayang, ayang-ayangnya. Nah, di antara itu kita harus bisa menyatukan bahwasanya bentuk asli figur-figur wayang itu ya harus jadi bayangannya harus mengikuti itu. Jadi paling tidak kita sendiri sebagai seorang sebagai di situ dalangnya atau sebagai dalangnya, di situ harus bisa menerjemahkan bentuk wayangnya, tujuannya apa, dan nanti itu mengarah kemana. Nah, untuk itu saat ini saya berangan-angan bahwa wayang gerobak itu adalah simbol daripada kekuatan dari kita untuk kita satukan, kita padukan menjadi sebuah pertunjukan. Intinya kita harus bisa jangan sampai membeda-bedakan satu konsep dengan konsep yang lain. Ketika kita sudah berbaur dalam satu panggung, bentuknya apa, yaitu kita harus berani untuk untuk melahirkan ataupun mengkonsep hal-hal yang bersifat keseluruhan untuk masyarakat itu bisa teredukasi gitu. Jadi untuk harapan ataupun mungkin kata-kata mutiara bagi saya itu bukan sebuah kata-kata yang mungkin terkonsep indah itu. Yang pasti wayang gerobak ini dilahirkan untuk benar-benar mewujudkan berkesenian dengan satu hati,